Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mengulas mengenai peran pemimpin dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi. Sebelumnya, kembali lagi bersama kami kelompok 3 dengan saya, Maria Magdalena Sihotang, dan teman-teman saya, Christine Melanie Boru Ambarita, Junita Cantika Manulang, Putri Koruni Saharahap, dan Yesaya Suroganda Rumaptea. Stay tune dan selamat menyaksikan video dari kami. Pengertian pemimpin, pengambilan keputusan, dan kebijakan. 1. Pengertian pemimpin. Pengertian pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. 2. Pengertian pengambilan keputusan. 1. Pengertian pengambilan keputusan secara umum. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. 2. Pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. 1. Menurut Eisenhower, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. 2. Menurut George R. Terry, pengertian pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. 3. Menurut Sagan, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi hingga mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. 4. Menurut Dejanas dan kawan-kawan, pengertian pengambilan keputusan adalah suatu proses di mana beberapa kemungkinan dapat dipertimbangkan dan diprioritas yang hasilnya dipilih berdasarkan pilihan jelas dari salah satu alternatif kemungkinan yang ada. 3. Pengertian kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dasar pengambilan keputusan dan kebijakan. Dasar pengambilan keputusan dan kebijakan menurut G.R. Terry adalah sebagai berikut. 1. Intuisi, suatu proses bawah sadar atau tidak sadar yang timbul atau tercipta akibat pengalaman terseleksi. 2. Pengalaman, pengambilan keputusan dan kebijakan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. 3. Fakta, pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. 4. Wewenang, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau orang lain yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. 5. Rasional, pengambilan keputusan berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, lebih transparan, konsisten, untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu. Proses pengambilan keputusan. Pertama, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah proses pemecahan masalah yang menghalangi atau menghambat tercapainya tujuan. Kedua, mencari alternatif pemecahan. Setelah masalah dikenali, maka dapat dilakukan pencarian terhadap alternatif yang mungkin dapat memecahkan masalah yang dihadapi. 3. Memilih alternatif. Setelah alternatif tersusun, barulah dapat dilakukan pilihan alternatif yang dapat memberikan manfaat, dalam arti dapat memecahkan masalah dengan cara yang paling efektif dan efisien. 4. Pelaksanaan alternatif. Setelah alternatif dipilih, tibalah saatnya pelaksanaan ke dalam bentuk tindakan. 5. Evaluasi. Setelah alternatif dilaksanakan, bukan berarti proses pengambilan keputusan telah selesai. Pelaksanaan alternatif harus terus diamati apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bila langkah-langkah pelaksanaan telah dilakukan dengan benar, tapi hasil yang dicapai tidak maksimal, sudah waktunya untuk mempertimbangkan kembali pemilihan alternatif lainnya. Kriteria pengambilan keputusan. Ada 7 kriteria yang dapat digunakan agar prosedur pengambilan keputusan memiliki mutu yang tinggi, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara menyeluruh mengumpulkan berbagai macam cakupan yang luas
dari suatu tindakan alternatif. Yang kedua, mensurvei semua cakupan tentang hasil dari sasaran yang harus dipenuhi dan nilai-nilai yang mencakup sebuah pilihan. Yang ketiga, secara hati-hati menimbang apapun konsekuensi yang negatif. Yang keempat, secara intensif mencari informasi baru yang relevan untuk dievaluasi dari alternatif. Yang kelima, dengan tepat berasimilasi dan memperhatikan penilaian yang diberikan oleh para ahli dan informasi yang baru. Yang keenam, memeriksa kembali konsekuensi yang negatif dan positif dari semua alternatif. Metode pengambilan keputusan. Beberapa metode pengambilan keputusan yang dapat digunakan dalam organisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Metode ini sering digunakan kalangan militer yang cepat dalam memutuskan dan cocok kalau pengambilan keputusan yang dilaksanakan berkaitan dengan persoalan rutin yang tidak perlu didiskusikan. Yang kedua, pendapat ahli. Metode ini akan bekerja dengan baik apabila seseorang anggota kelompok yang dianggap ahli tidak diragukan kemampuannya dalam hal tertentu oleh anggotanya. Yang ketiga, kesepakatan. Metode ini melibatkan berbagai unsur dalam mengambil sebuah keputusan. Seluruh anggota berpartisipasi penuh. Metode ini sangat penting, khusus yang berhubungan dengan persoalan yang kritis dan kompleks. Ketepatan penggunaan dari ketiga metode tersebut harus disesuaikan dengan A. Jumlah yang ada dan dapat dimanfaatkan, B. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin kelompok dalam mengelola kegiatan pengambilan keputusan, C. Tingkat pentingkan keputusan yang akan diambil oleh kelompok. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Peran kepemimpinan diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Ada 3 peran utama seorang pemimpin, yaitu yang pertama, peran yang bersifat interpersonal. Artinya, seorang pemimpin harus tampil dalam berbagai upacara resmi, harus mampu memberi bimbingan, dan harus mempertimbangkan hubungan kerjasama dengan bawahan. Yang kedua, peran yang bersifat informasional. Informasi kepada bawahan dan menjadi juru bicara organisasi. Artinya, seorang pemimpin harus mengikuti dan memperoleh informasi seluruh kegiatan, harus memberi. Ketiga, peran yang bersifat pengambilan keputusan. Artinya, seorang pemimpin harus berusaha memperbaiki dan mengembangkan satuan kerja yang dipimpinnya, harus mampu mengatasi segala hambatan yang dihadapi, mengatur segala sumber daya, baik sumber daya manusia, biaya, dan lain-lain, dan berperan mewakili setiap hubungan kerja dengan satuan kerja lainnya. Studi kasus pengambilan keputusan dalam organisasi seni berbasis universitas atau studi kasus ansambel gitar inilah UNY. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar karena memiliki kualitas pendidikan yang baik. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan, tenaga kerja, dan universitas. Salah satu universitas yang terdapat di Yogyakarta adalah Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. UNY memiliki 7 fakultas, satu di antaranya Fakultas Bahasa dan Seni. Saat ini, banyak prestasi yang telah diperoleh FBS, jurusan Pendidikan Seni Musik adalah salah satunya. Ini adalah sebuah ansambel gitar klasik yang berdiri sejak tahun 2001 yang diinisiasi oleh mahasiswa jurusan Seni Musik UNY yang mengambil mayor gitar klasik dan bertahan hingga sekarang. Eksistensi organisasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain karena berada di institusi pendidikan, peran figur juga menjadi hal yang penting. Salah satu figur yang dimaksud ialah ketua organisasi inilah. Penulis menduga dalam setiap keputusan yang diambil oleh ketua organisasi inilah merujuk kepada kebijakan prosedural yang telah disepakati bersama. Penulisan ini mengulas lebih dalam tentang bagaimana seorang pemimpin dalam organisasi seni berbasis universitas dalam mengambil keputusan yang kemudian akan dijadikan sebagai sebuah kerangka kerja bagi seorang pemimpin
dalam memimpin sebuah organisasi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, kebijakan prosedural pada inilah. Kebijakan prosedural dalam organisasi menjadi hal yang penting karena keberadaannya dapat digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Dalam organisasi inilah tidak ada sebuah kebijakan prosedural yang tertulis. Namun, hal tersebut diantisipasi dengan cara melihat kembali program-program apa saja yang telah dibuat sebelumnya. Salah satunya sebuah 12 kesepakatan yang mewajibkan organisasi inilah melakukan open recruitment di setiap tahunnya. Yang kedua, pengambilan keputusan ketua organisasi. Peran ketua dalam setiap organisasi menjadi hal yang penting karena maju atau mundurnya sebuah organisasi salah satu faktornya berasal dari ketua. Begitu juga yang terjadi dalam inilah. Ketua organisasi inilah memiliki beberapa cara perihal pengambilan keputusan, di antaranya dengan berdiskusi dengan kakak tingkat, adik tingkat, dan melakukan tamasya. Berdasarkan materi-materi di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemimpin harus mampu mengambil keputusan dalam berbagai situasi dengan memilih alternatif terbaik di antara sejumlah alternatif keputusan yang dihadapinya. Alternatif harus dipilih yang risiko negatifnya paling kecil agar tidak merugikan organisasi. Pemimpin harus mampu menjelaskan alasan-alasan memilih salah satu alternatif keputusan dengan cara yang paling mudah dipahami agar mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya, pengambilan keputusan adalah merupakan tahap-tahap yang harus digunakan untuk membuat keputusan. Pengambilan keputusan merupakan pusat dari kegiatan organisasi yang juga merupakan kunci kepemimpinan atau inti dari kepemimpinan. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai peran pemimpin dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi beserta contoh studi kasusnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat. Sekian dan terima kasih.